night feels heavier than my bones. Every heart beats like an echo, calling through a valley made of stone. Ya, senang sekali bisa kembali gabung di Persekutuan Doa PDPK untuk boleh menyampaikan kebenaran sabda firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang masih terus diberikan kepada saya. Dan saya percaya semua teman-teman yang ada di PDPK selalu senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sesuai dengan tema yang diberikan, yaitu merdeka di dalam melayani. Saya ambil dari Galatia 5 yang pertama ayat 1. Galatia 5 ayat 1, demikianlah kebenaran sabda firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, kemerdekaan adalah hak bagi setiap bangsa. Dan kita bersyukur, kita berterima kasih Indonesia telah meraih kemerdekaannya selama 81 tahun. Namun kemerdekaan kita sebagai anak-anak Tuhan bukan hanya sekedar merdeka yang ada di dalam dunia ini. Sebab kemerdekaan yang sesungguhnya itu akan memperoleh kehidupan yang kekal. Yesus datang ke dalam dunia, murid-murid salah paham dan salah mengerti. Yesus datang ke dalam dunia, murid-murid ingin agar Yesus melakukan revolusi dan melakukan kudeta agar suku bangsa Israel boleh terlepas dari penjajahan Romawi. Oleh sebab itu, Yudas menjual Yesus dengan tujuan agar Yesus melakukan perlawanan mengikuti kehendak dan inspirasi dari Yudas tersebut. Sehingga dengan ikon yang begitu luar biasa, berkarisma dan penuh kuasa, dia sanggup mampu memberikan kemerdekaan atas suku bangsa Israel. Tetapi Yesus menjelaskan kepada para murid, dia katakan, kerajaanku bukan dari dunia ini, tapi kerajaanku datang dari surga. Nah, Yesus datang ke dalam dunia, dia merevolusi manusia yang ada di bawah kuasa kegelapan roh jahat, yang selalu senantiasa kecenderungan hatinya selalu berbuat jahat, sehingga gambar dan rupa wujud Allah itu rusak. Maka Yesus datang untuk merevolusi, untuk meraihnya kembali, sehingga manusia dapat dimerdekakan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, oleh sebab itu penting buat kita datang kepada Yesus agar kita boleh memperoleh kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, untuk itu tidak ada jalan dan pilihan lain. Rendahkanlah hati kita, datang kepada Dia dengan hati yang remuk, dengan hati yang hancur, menjadikan Dia satu-satunya penolong dan pembebas bagi setiap kita. Maka lihat, pada waktu Anda benar-benar dengan segenap hati datang kepada Dia, maka Dia pasti akan hadir. Kehadirannya di dalam kehidupan kita, itulah yang memberikan kemerdekaan yang sesungguh-sungguhnya. Amin. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita bisa mungkin melayani dengan merdeka kalau kita sendiri belum dimerdekakan? Nah, oleh sebab itu, hayu, kekristenan adalah berbicara tentang satu perjumpaan secara pribadi, di mana Tuhan memperjumpakan dirinya dengan setiap kita. Kenapa Yesus? Sebab di luar Yesus, kita tidak akan pernah mengenal Allah yang sesungguhnya. Sebab Yesaya 57:15 berkata, dia ada di tempat yang maha tinggi, yang maha mulia. Terang melebihi terang yang ada, yang tidak terhampiri. Jadi tidak ada satupun manusia yang dapat mengenal Allah dengan benar. Namun dia juga mau hadir di tengah pribadi yang remuk dan hancur hati untuk memulihkan keadaan orang-orang yang remuk dan hancur hatinya. Berarti dia juga adalah Allah yang transenden, tetapi dia juga adalah Allah yang imanan. Berbicara tentang apa? Allah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus Tuhan.
Dia diremukkan, dia dihancurkan, dan dia merendahkan dirinya. Yang sekalipun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan telah menghampakan dirinya. Artinya, dia tidak menggunakan kealahannya untuk menghadapi situasi kondisi yang memang harus dihadapi, yaitu penderitaan, dengan tujuan gak ada lagi lain, agar bisa menebus setiap kita umat manusia. Berarti, saya mempunyai pendapat, di luar Yesus, Anda tidak akan pernah ketemu dengan Tuhan yang benar. Oleh sebab itu, sekali Yesus, tetap Yesus. Hal ini hendaknya menjadi warisan buat generasi lepas generasi di bawah kita. Bahwa hanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat setiap pribadi kita. Nah, hasil pertemuan itu dengan Kristus Yesus Tuhan, ya, maka dia hadir di dalam setiap kehidupan kita. Nah, hadirnya itu tuh yang memerdekakan kita dari hukum dosa, dari hukum maut. Moral kita juga diubahkan dan dipulihkan. Dari tidak benar sekarang menjadi benar. Yesus mati untuk semua dosa-dosa kita. Dan dia bangkit untuk memberikan kekuatan kuasa kebangkitan bagi setiap kita. Jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan, Anda mempunyai jati diri yang ilahi di dalam hidup saudara. Anda mempunyai sifat yang baru, bukan sifat yang lama, yang kecenderungan selalu berbuat dosa. Tetapi sekarang di dalam Yesus, Anda mempunyai sifat yang baru, di mana dosa tidak akan pernah lagi berkuasa di dalam kehidupan saudara. Dan sesiapapun juga kita ada di dalam Yesus, engkau dan saya tidak lagi disebut sebagai orang berdosa, tetapi kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh anugerah dan kasih karunia di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi jangan lagi menerima bahwa Anda disebut sebagai orang berdosa. Tetapi sekarang Anda adalah semua orang yang sudah dibenarkan. Bukan karena kuat dan gagah serta usaha upaya kita. Tapi semata-mata hanya karena kelimpahan anugerah dan kasih karunia. Untuk itu, maka Allah mau meteraikan milik kepunyaannya yang dia tentukan dan dia pilih, saudara. Dengar baik, hal ini pemilihan tidak untuk semua orang. Dan kalau kita bisa mendapatkan pewahyuan, kita bisa mendapatkan kunjungan Tuhan secara pribadi dalam hidup kita, maka sesungguhnya Allah memilih setiap kita dan dia mempercayakan dirinya kepada setiap kita. Wow, haleluya. Amin. Dengan cara bagaimana? Sekarang dia ada di dalam kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Nah, Roh Kudus itu tidak bersifat check in dan check out. Roh Kudus itu bersifat permanen di dalam kehidupan kita. Sebab kita sudah dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus. Sah, milik kepunyaan Allahnya sendiri. Engkau telah ditebus dengan harga yang mahal. Lunas sudah dibayar. Sebab 2 Korintus 5 ayat 21, Yesus yang tidak kenal dosa dijadikannya dosa hanya sekedar untuk kita, supaya kita semua dibenarkan oleh Allah itu sendiri. Berbahagialah setiap kita yang sudah dibenarkan, bukan karena usaha kita, tetapi semata-mata hanya karena anugerah yang kita boleh memperolehnya dengan iman. Haleluya. Amin. Maka sekarang Anda disebut sebagai orang kudusnya Tuhan. Anda disebut sebagai orang benar. Itulah sekarang jati diri setiap saudara dan saya. Kita orang kudus, kita orang yang suci, kita orang yang benar. Kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Dosa tidak lagi boleh berkuasa di dalam setiap hidup kita. Karena ada roh Tuhan dalam hidup kita. Kalau ada roh Tuhan dalam hidup kamu, iblis nggak akan pernah mungkin lagi bisa mengintervensi kehidupan kamu. Jika dia mendengar nama Yesus, dia gemetar. Harusnya anak Tuhan nggak boleh lagi takut setan. Tapi sebaliknya, setan yang harus takut terhadap kamu. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi setan sudah tidak lagi bisa menakut-nakutin saudara saya. Yang ada dia takut dengan saudara. Dan dengar baik, setan tidak lagi punya otoritas dalam hidupmu karena engkau telah ditebus. Lepas, bebas, merdeka. Bahkan setan gemeter dengan kamu. Tapi bukan berarti dia berhenti.
Dia tidak bisa mengintervensi lagi seperti dulu dia berkuasa atas kita. Bahkan dunia yang diberikan kuasanya kepada kita, dia curi dari kita. Bahkan perbuatan yang paling jahat dari setan itu, dia mencuri identitas kita. Dan dia gantikan identitas dia di dalam kehidupan kita. Wah, bagaimana mungkin kondisi itu terjadi? Kita bersyukur, kita berterima kasih. Di dalam Yesus, kita menemukan jati diri dan identitas kembali. Dan setan tidak lagi boleh berkuasa. Dia hanya seperti iblis, seperti singa yang mengaum-ngaum. Mengaum artinya apa? Hanya memperdengarkan suaranya, udah nggak bisa nerekam kamu lagi sebab dia sudah ompong. Nah, mengaum-ngaum itu ada suara visual yang kamu lihat tentang kemegahan yang ada dalam dunia ini, keinginan-keinginanmu yang belum dikuduskan, hanya dia bekerja di tempat itu. Namun jika Anda tidak memberikan panggung lagi buat dia, maka lihat, dia nggak akan pernah mungkin bisa mempengaruhi setiap kita. Sebab roh yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita jauh lebih besar. Sebab roh yang ditempatkan dalam hidup kita memerdekakan kita, memberikan dan memanifestasikan buah Roh Kudus dalam hidup kita. Yaitu kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah yang menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Jangan biarkan iblis mau mengganggu hal itu di dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi saya katakan, jangan lagi kasih panggung terhadap yang jahat. Amin. Bagaimana mungkin dia mempunyai otoritas lagi dengan setiap kita? Terhadap babi pun dia tidak punya otoritas. Saya pernah dengar cerita waktu Yesus nyebrang Danau Galilea untuk melepaskan, membebaskan orang yang kerasukan roh jahat di Gerasa. Roh jahat begitu banyaknya, nggak bisa dijinakan, dan Yesus datang ke tempat itu, dia melepaskan. Serta berkata, keluar kau dari manusia ini. Sebab iblis tidak mempunyai tempat. Iblis itu ilegal menempati tubuh manusia. Jangan lagi berikan kesempatan kepada dia melalui pikiran saudara. Pada waktu Yesus usir dia keluar dari orang itu, maka setan melihat ada babi sekelilingnya. Dan pada waktu lihat ada babi, apakah dia langsung masuk? Tidak. Dia perlu izin dari Tuhan untuk masuk kepada babi. Jika dia perlu izin, maka sesungguhnya babi lebih berotoritas daripada setan. Nah, kita lebih dari itu. Kalau babi pun kita potong, kita panggang, kita makan. Amin. Jadi setan tidak lagi punya kekuatan, kemampuan untuk mengganggu saudara. Sebab sekarang saudara adalah anak-anak yang anak-anak Allah yang maha tinggi. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Tetap teguh dengan iman. Ya, Tuhan nggak pernah tertarik dengan masa lalu kita. Seringkali yang membuat kita kehilangan keteguhan cuma ingat-ingat tuh masa lalu. Tuhan tidak tertarik lagi dengan kita punya masa lalu. Amin. Oleh sebab itu tetap berdiri. Dia mempunyai anugerah buat kita hari ini dan memberikan masa depan penuh pengharapan. Sedangkan surga saja sudah menjadi bagian yang pasti di dalam setiap kehidupan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini sehingga semua orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Apa itu hidup yang kekal? Bukan bicara tentang surga nanti. Hidup yang kekal tiada lagi lain. Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, bahwa kita semua mengenal hanya ada satu Allah yang benar. Dan Allah yang benar itu yang kita kenal melalui siapa? Hanya satu yang diutus Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita mengenal Allah yang tidak terhampiri, hanya ada di dalam Yesus. Kata mengenal berbicara tentang hubungan. Hubungan itu bukan nanti setelah kita meninggal dan kita masuk di surga. Itu udah pasti. Tetapi bagi kita saat sekarang ini, saudara perlu tahu bahwa hidup kekal itu dari sejak kita terima Yesus, bertobat lahir baru, maka kehidupan kekal itu menjadi bagian di dalam setiap hidup kita selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Kualitas hidup kita berbeda, pola pikir kita berbeda, rancangan-rencana kita semua berbeda, sikap hati kita berbeda. Sebagai utusan wakil daripada kerajaan surga, dari pribadi yang tadinya terbelenggu dan sekarang sudah dimerdekakan. Pertanyaan, hidup kekal kenapa hari ini?
Karena kita tahu pemilik surga itu adalah Yesus. Dan sekarang kita tahu bahwa pemilik surga yang merupakan Yesus itu ada di dalam setiap kehidupan kita hari ini. Haleluya. Amin. Nah, oleh sebab itu, anak-anak Tuhan yang bertobat dan lahir baru, yang sudah dimeteraikan dengan kuasa Roh Kudus, maka Anda harusnya bebas dari roh ketakutan dan khawatir. Sebab Tuhan melepaskan kita dari roh perhambaan. Apa itu roh perhambaan? Ya ketakutan dan khawatir itu. Oleh sebab itu Yesus selalu berkata, jangan takut. Apalagi yang kita takutkan? Dari kematian begitu ngeri saja dia selamatkan kita. Surga saja sudah menjadi sebuah kepastian buat kita. Dengan cara bagaimana? Ada rohnya di dalam setiap hidup kita. Pada hari ini dia berjanji dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia menyertai kita di sepanjang musim hidup kita yang ada di dalam dunia ini. Wow, apalagi yang saya takutkan? Nggak ada. Apalagi yang saudara khawatirkan? Nggak ada. Apalagi yang saudara pergumulkan? Harusnya nggak ada. Kenapa anak Tuhan masih hidup dalam pergumulan? Ya karena dia menghendaki keinginannya itu di luar daripada konteks kehendak dan keinginan Tuhan. Artinya pengeluaran lebih besar daripada penghasilan. Cita-cita lebih besar daripada kemampuan. Nah, seringkali hal ini antara iman dengan nekat beda-beda tipis. Janganlah jadi pribadi yang nekat, tapi jadilah pribadi yang beriman kepada Tuhan. Lepas dari roh perhambaan, dari ketakutan. Apa yang paling ditakuti oleh manusia? Hanya dua hal kok. Kematian dan gak punya duit. Amin. Nah sekarang Anda sudah lepas. Pada waktu nanti Anda menyerah, Anda lepas, sudah letih di dalam dunia. Begitu Anda pulang, hanya pindah tempat saja. Yesus yang ada dalam hati kita, dan kita akan ketemu muka. Berarti kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan bagi setiap kita. Anak Tuhan gak takut mati, tapi jangan cari mati. Kenapa? Carilah hidup, supaya engkau hidup dengan panjang umur Tuhan akan kenyangkan. Melalui hidupmu, nama Tuhan dipermuliakan, serta engkau merdeka di dalam melayani, serta menjadi berkat. Melalui hidupmu, orang bisa melihat bahwa Yesus Kristus Tuhan itu adalah Tuhan yang nyata dan hidup di dalam kehidupan kamu. Melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan, sikap hati yang baru, orang bisa merasakan. Orang akan berkata, ada sesuatu di dalam diri kamu. Nah, di titik itulah Anda boleh menjelaskan proses yang baru itu. Ceritakan tentang kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bahwa Yesus datang untuk memberikan setiap orang yang berdosa. Yesus datang bukan untuk mempersulit orang datang kepada Tuhan. Tetapi Yesus justru mempermudah sesiapapun juga untuk datang kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Itulah Tuhan yang kita sembah. Nah sekarang ayat 13 Galatia 5:13, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kalau Tuhan panggil, nggak ada satupun yang sanggup mampu menghalangi. Bahkan dirimu sendiri nggak sanggup mampu menolaknya. Karena kau sudah dipilih dan kau dipanggilnya. Jangan keraskan hatimu. Ya, karena kamu dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Betul, Yesus telah mati sekali dan untuk selama-lamanya atas segala dosa saudara dan saya. Dosa masa lalumu, dosa kamu sekarang, bahkan dosa yang akan datang, itu sudah diselesaikan di atas kayu salib oleh Yesus Kristus Tuhan. Darahnya yang tercurah mengampuni dosa saudara. Bilur-bilurnya menyembuhkan tubuh saudara. Haleluya. Amin. Tetapi sekalipun kita mempunyai pemahaman yang seperti itu, bukan berarti hidup kita sembarangan. Mau melakukan dosa lagi.
Sehingga hidup kita tidak dipimpin oleh kuasa Roh Kudus itu sendiri. Jangan sesat. Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang kamu tabur, maka engkau sendirilah akan yang menuainya. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka kita mempunyai jalan kebenaran. Sebab roh Tuhan yang ada pada kita, dia memimpin setiap kita pribadi lepas pribadi. Dengan cara bagaimana? Roh Allah memimpin setiap kehidupan kita. Filipi 2:4, Filipi 2:13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun kehendak menurut kerelaannya. Wow. Berarti, teman-teman yang saya kasih dan dikasih Tuhan, roh saudara sudah sama dengan kita. Roh Kudusnya sama. Urapannya sama. Nah, sekarang kita berbicara tentang apa? Pola pikir kita. Nah, Anda kalau masih jalan dengan pola pikirmu sekalipun Anda sudah dimerdekakan, sesungguhnya Anda sedang berjalan seorang diri. Tetapi, jika Anda juga mau bahwa pola pikirmu juga sudah mati bersama dengan Kristus Yesus Tuhan, nah sekarang Anda minta agar kehendak, rancangan, rencana, keinginan Tuhanlah yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Agar pemikiran kita penuh dengan kehendak dan keinginan Tuhan. Jika pemikiran Tuhan ada pada kita, Anda tidak lagi berjalan seorang diri. Nah, oleh sebab itu 5:17 berkata, jadi barang siapa yang dalam Kristus Yesus Tuhan, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Apa itu yang lama? Yang lama berbicara tentang kehendak bebas saudara dan saya. Hati-hati dengan kehendak bebasmu. Jangan terima tuh, manusia punya kehendak bebas. Maka manusia punya pilihan. Gak bisa. Kita lihat Adam dan Hawa punya kehendak bebas. Kita mewakili semua, mewarisi semua itu. Tapi setelah kita ditebus, kita bukan lagi memiliki kehendak bebas. Tetapi yang ada adalah ketaatan secara penuh terhadap Dia. Bagaimana mungkin kita tidak taat? Kita taat bukan hanya sekedar untuk mendapatkan sesuatu. Betul ada berkat, tapi bukan itu. Anda masih berdosa saja, Dia pelihara, Dia berkati Anda. Kalau kita taat, nggak ada lagi lain, tujuan hanya satu. Kita hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Karena pada waktu kita mentaati Dia, kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, yang membuat kamu terjebak dengan pergumulan, dengan permasalahan, dengan hal-hal yang harusnya kamu tidak terima jika kamu terus ada di dalam jalan Tuhan. Problem permasalahan bukan dari Tuhan. Sakit penyakit bukan dari Tuhan. Kematian bukan dari Tuhan. Aku datang memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Itulah janji Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan harus ngerti. Terus selaras dengan pola pikirnya. Dan kita anak-anak Tuhan gak boleh lagi ngaca kepada cermin yang retak. Kita harus ngaca kepada cermin, yaitu firman. Apa yang firman Tuhan katakan, itulah diri kita semua. Dan hiduplah dengan jati diri, identitas yang baru. Dan firman itu sekarang punya tempat di hati dan pikiran kamu. Maka saya yakin dan percaya, apapun yang kamu kerjakan, dibuatnya Tuhan berhasil. Namun keberhasilan itu, Anda harus sertai juga dengan kesabaran. Jangan tergesa-gesa. Mau kemana sih? Mau cepat kaya? Cepat kaya. Ingat ya, Allah memberkati kita berkelimpahan bukan sekedar hanya untuk kita berkelimpahan, enggak. Dia memberkati kita secara berkelimpahan agar kita selalu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Bahkan berkelebihan itu bukan hanya untuk kita saja. Kelebihan itu justru untuk menyalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, apapun, siapapun dia, apapun agamanya, tetap harus disalurkan. Haleluya. Dan jangan pernah ragu dalam hal memberi. Karena memberi itu adalah hukum sistem ekonomi kerajaan surga. Berilah, maka engkau akan diberi. Banyak orang menabur harta tapi semakin kaya. Tapi banyak orang yang mengirit secara luar biasa. Tapi selalu serba berkekurangan. Mengirit hikmat. Kalau pelit itu spirit. Haleluya. Sebab itu Anda harus lepaskan dari roh pelit itu. Nggak perlu didoain.
Ya, dengan cara bagaimana? Buka aja perbendaharaan, kasih aja sama orang, maka lepaslah roh pelit itu. Haleluya. Amin. Maka Anda pasti akan menjadi pribadi yang diberkati. Bahkan Tuhan berkata, ujilah aku. Pada waktu kamu memberi, ujilah aku. Maka aku akan bukan tikap di langit dan diberkati. Masa sih kita mau uji Tuhan? Enggak. Dari kematian gitu ngeri aja dia selamatkan kita kok. Kita ada hari ini semata-mata karena dia memerdekakan kita. Kalau kita bisa melayani Tuhan juga bukan karena kekuatan kemampuan kita. Saya bisa melayani di tempat ini bukan karena kekuatan kemampuan saya. Tidak. Jika saya bisa melayani, itu semata-mata bukan karena saya yang melayani Tuhan. Siapa kita? Orang Manado bilang Bastel mau melayani Tuhan. Emang Tuhan perlu dilayani? Emang Tuhan perlu kamu? BGR-nya? Nggak ada ya. Kalau kita bisa melayani Tuhan, dengar baik. Karena Tuhan panggil, Tuhan pilih, Tuhan tetapkan. Dan Tuhanlah yang melayani setiap kita. Amin. Jika Anda sekarang ikut Zoom nih, bukan saya yang melayani kamu, memang wujudnya saya. Tapi saya pribadi yang sudah dimerdekakan. Dan Tuhan yang melayani. Sekarang perkataan yang keluar mulut bibir dari saya adalah firman. Berarti kamu bukan saya yang layani. Terhormatlah kamu. Sebab Tuhanlah yang melayani setiap saudara saya. Waduh, kalau di gereja saya suruh beri tepuk tangan nih. Amin. Betapa berharganya, betapa mulianya, betapa Tuhan sangat mengasihi setiap pribadi lepas pribadi. Dia rela melayani. Dia jadikan kita lebih daripada pemenang. Kita berjalan di dalam kemenangan yang bukan kita upayakan, usahakan, tapi kita mengerjakan kemenangan lepas kemenangan yang sudah ada di dalam tangan setiap kita pribadi lepas pribadi. Haleluya. Amin. Berarti anak Tuhan, Tuhan kehendaki umur panjang, diberkati Tuhan, nanti mati masuk surga. Haleluya. Amin. Itu yang Tuhan kehendaki. Yang penting Anda selaras dengan pola pikirnya Tuhan. Ini menjadi pergumulan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau Anda selaras dengan pemikiran Tuhan, maka lihat Anda diberkati secara berkelimpahan selama dalam dunia, dan hidupmu selalu always and forever jadi berkat. Haleluya. Dan Anda nggak pernah ketakutan, nggak punya duit. Jangan takut nggak punya duit. Resesi, resos apa nggak sepusing. Ya, karena percetakan uang Republik Indonesia masih cetak uang, dolar juga masih ada. Dia mau naik mau turun nggak peduli. Haleluya. Amin. Ya, dolar turun naik ini bulan depan tanggal 10 sampai tanggal 22 saya akan berangkat lagi ke Israel. Ada grup banyak juga tuh duitnya, ada 39 orang, bayar 42 juta satu orang. Siapa bilang anak Tuhan resesi? Mentalmu yang suka resesi. Padahal Allah senantiasa berkecukupan. Ingat ya, kerajaan sorga bukan cuma sekedar perkataan, tapi ada kuasa di dalamnya. Kamu punya kuasa yang luar biasa. Kamu punya perkataan, yaitu firman. Ucapkan firman di dalam setiap problem dan permasalahan. Jika Anda mempunyai permasalahan dan keuangan, baca, cari ayat-ayat firman Tuhan yang dimana saudara diberkati. Kutip itu dan baca itu, ucapkan di dalam doa. Amin. Jangan gak punya uang kasbon terus, repot nantinya, gak jadi saksi. Dan Allah itu sumber segala berkat. Dia sanggup mampu memberkati Anda melebihi dari gaji Anda. Karena Anda orang benar. Mata dan hati Tuhan senantiasa tertuju kepada kehidupan saudara. Itulah janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Yesus memperbarui hukum Taurat. Kita tidak lagi hidup dalam hukum Taurat, tapi kita tidak menghapus hukum Taurat. Karena Yesuslah yang menggenapi hukum Taurat. Dulu waktu kita belum terima Yesus, kita under, di bawah hukum Taurat itu. Nggak sanggup, nggak mampu. Tapi begitu Yesus menyelesaikannya, coba lihat. Sekarang kita ada di atas hukum itu. Karena hukum itu sampai hari orang Israel nggak sanggup mampu tuh. Cuman sekedar ngomong aja, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dan kasihlah sama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Coba lihat. Boro-boro ngasih orang dan Tuhan, mengasihi dirinya sendiri aja nggak bisa. Di luar Yesus Anda nggak akan pernah mungkin bisa mengasihi dirimu sendiri. Ngerokok lah, minum mabuk lah. Yang udah punya istri juga bahugel, hubungan gelap. Bagaimana mungkin mau kasih Tuhan dan mengasihi sesama? Mengasihi dirimu aja nggak bisa.
kamu jadi mimbarnya dosa. Bagaimana mungkin bisa? Itu orang makanya bait suci diruntuhkan itu. Kalau lihat ke Israel, saya akan berulang kali ke sana. Aduh, kenapa? Yesus Tuhan. Tapi mereka sedikit jelas sama kita. Dia bilang, iya, kami memang punya kesulitan. Kenapa? Karena kami punya sejarah. Apa sejarahnya? Ya kami kenal keluarganya. Kami pernah lihat fisiknya. Bagaimana mungkin anak muda begitu? Dia Tuhan. Waduh, yang kita kenal Musa dengan buah. Betul? Coba, kamu bersyukur. Kamu bisa percaya tanpa melihat. Coba lihat. Mereka melihat punya sejarah. Susah ngerti sejarah tentang segala sesuatunya lokal gate di sana. Tapi kita lebih pintar dari saya ya. Heran. Tapi yuk percaya Yesus. Gitu. Buat Abuna aja. Coba lihat. Ya, nah sekarang ini padahal Yesus itu mempermudah. Jadi menggenapi, sekarang Yesus memberikan perintah yang baru kepada setiap kita. Ini perintah loh. Perintah dari Raja di atas segala raja yang telah menebus setiap kita. Maka perintahnya harus yes. Nggak boleh tawar-tawar. Apa perintahnya? Ya perintahnya Yohanes 13 ayat 34. Sekarang aku memberi perintah baru kepada kamu. Kasihlah sesamamu sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Amin. Jadi itu bukan lagi sesuatu yang berat. Karena kita sudah menerima kasih itu. Bukti kasih yang kita terima, dia ubah hidup kita. Hati kita diperbaharui. Dan pola hidup kita sekarang nggak ada lagi lain. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Melainkan hendak lain seorang menganggap yang lain lebih utama dibandingkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena kita sudah menjadi yang utama di mata dan hati Tuhan. Kita menjadi perpanjangan kasih-Nya. Ayo, Tuhan minta agar kita mengasihi sesama. Ya udah jangan jauh-jauh dulu deh. Kasihlah istri, kasihlah suami, kasih anak-anak. Jangan judes-judes sama anak-anak. Ya, galaknya minta ampun, judesnya minta ampun anak-anak. Berbalutkan, berbungkuskan, apa namanya itu, mendidik, nggak bisa. Ya, identitas kita sudah ada di dalam Tuhan. Jangan pernah lagi mau menghidupkan identitas yang jahat di dalam setiap hidup kita. Amin. Dengan cara bagaimana? Identitas kita harus bisa lihat dari roh Tuhan yang ada pada kita. Itu identitas kita. Selebihnya, itu bukan identitas kita. Roh Tuhan yang ada pada kita, itulah identitas kita. Kita sudah punya damai dengan Tuhan. Nah, pada waktu Anda, apa ya, saya gimana ya ngomongnya nih, yang gampang aja deh. Merepet, tahu gak merepet? Merepet, tahu gak merepet? Lawan dari merepet apa? Lemah kesabaran. Berarti identitas kamu tuh merepet itu atau lemah lembut dan sabar? Nah, jangan pakai lagi identitas yang lama itu. Sekarang identitas kamu tuh ada kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu identitas kamu. Jangan pernah lagi bilang yang lain berubah, tapi soal itu saya dari dulu emang begini, nggak berubah. Lah, nggak bisa gitu. Amin. Tolong yang suka merepet biar tobat. Haleluya. Tuhan nggak marah. Tuhan nggak marah. Tuhan tidak marah. Anda melakukan kesalahan orang benar bukan berarti nggak bisa buat salah. Tapi buat salah itu belum tentu dosa. Amin. Dan kesalahanmu itu tidak dipitungkan dosa oleh Tuhan. Sebab Yesus itu dia tidak kenal dosa. Dia hanya kenal dengan diri kita. Dia tidak kenal dosa itu. Makanya pada waktu orang-orang jatuh di dalam dosa, dengar baik, jangan dihakimi. Tuhan aja nggak marah sama dia. Amin. Kalau Tuhan marah sama dia, kejam kali Tuhan itu. Udah anaknya keplesetan, jatuh, salah jalan, terus dibilang berdosa, dia marah-marah lagi. Ih, itu bukan Tuhan kita. Itu yang suka merepet, itu yang marah-marah. Tapi Tuhan kita nggak gitu. Karena dia tahu, pada waktu Anda salah, pada waktu Anda melakukan hal yang tidak sesuai dengan Tuhan, karena dia tahu Anda akan mengalami akibatnya, dan dia nggak marah.
Bahkan sebaliknya, dia bilang, ayo dong, kamu datang lagi dong ke saya. Perbaiki dong. Kegagalan, kesalahan bukan akhir. Kegagalan, kesalahan, Anda naik level agar Anda semakin dekat dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Merdeka di dalam melayani jika Anda sudah dimerdekakan. Untuk bisa merdeka yang sesungguhnya, agar bangsa kita juga boleh memperoleh kemerdekaan yang sesungguhnya, kita sebagai anak bangsa yang ada di tempat ini, dengan situasi kondisi yang ada hari-hari ini, ayo kita harus membawa dan mensiarkan kemerdekaan itu yang ada di dalam Kristus Yesus. Dan jangan marah. Artinya ini, jangan kutuki pemerintahan kita. Amin. Jangan kutuki pemerintah. Terlepas dari apapun dia, bla bla bla, selesai. Anda nggak bisa bantu, ya udah jangan dikutukin juga. Udah nggak apa-apa. Tapi kita harus berdoa untuk bangsa kita harus berdoa untuk para pemimpin bangsa kita. Karena firman Tuhan berkata, kita harus tunduk terhadap pemerintahan yang di atas kita. Dan kita yakin dan percaya Tuhan yang mengangkat para pemimpin bangsa kita, dan bagian kita hanya berdoa buat bangsa dan negara kita, agar Indonesia penuh dengan kemuliaan. Nama Tuhan dipermuliakan, seluruh bangsa Indonesia boleh menerima anugerah serta diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.